Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Revi Zuliana SPDSD beserta Ibu Suyati SPDI selaku narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu Guru SDN 2 Ketro yang berbahagia, hebat dan penuh semangat, Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat, rahmat, nikmat, dan kesempatan yang telah dianugerahkan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini, Kamis 27 Januari tahun 2023, kita dapat berkumpul di ruang guru SDN 2 Ketro ini dalam rangka pengimbasan modul 1.4 budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita menjadi umat yang penuh berkah insya Allah, dan mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru hebat, pada pagi hari ini kita akan ikuti bersama pengimbasan modul 1.4 dari program guru penggerak, yaitu budaya positif, yang akan disampaikan oleh dua narasumber kita. Yang pertama, Ibu Suyati SPDI. Beliau merupakan guru pendidikan agama Islam. Dan yang kedua, Bu Revi Zuliana SPDSD, merupakan guru kelas. Keduanya adalah calon guru penggerak angkatan 7 yang sudah mengikuti PGB atau program guru penggerak sampai di titik modul 1.4 ini. Mari kita ikuti pemaparan mereka berdua dengan penuh semangat. Nanti yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Suyati, Ibu Revi Zuliana. Nanti ada beberapa materi. Ada 7 materi. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Ketiga, motivasi perilaku manusia. Keempat, kebutuhan dasar. Kelima, posisi kontrol restitusi. Selanjutnya, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, materi tentang segitiga restitusi. Sebelum kita ikuti pemaparan beliau berdua, akan kita kita sepakati bersama apa yang menjadi bukan aturan ya, kesepakatan kelas kita pada pagi hari ini. Ini tidak bersifat mutlak, ini nanti bisa ditambahkan atau dikurangi atau direvisi ya. Yang pertama, semua orang mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat, komentar, kritik, dan saran. Bagaimana? Setuju Bapak Ibu?
Baiklah, yang kedua, jika ada yang berbicara maka yang lain mendengarkan. Oke? Oke. Yang ketiga, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Ada tambahan? Sudah pas? Dan yang keempat, hadir seutuhnya. Marilah kita hadiri acara pengibasan ini dengan segenap jiwa raga kita, pikiran kita curahkan di sini, ya, dengan penuh semangat dan antusias pastinya. Selanjutnya sebelum pemaparan dimulai, biar kelas ini tidak tegang, ada ice breaking, ada tebak-tebakan. Ya, kita main tebak-tebakan terlebih dahulu. Coba Bapak Ibu tebak ini gambar apa ya? Atau kata apakah yang bisa disusun dari gambar ini? Monggo. Waktu 30 detik. Ada yang bisa? Iya, itu gambar sapi. Gambar kepala sapi terbalik. Itu ada kata yang tersembunyi di balik gambar itu. Iya. Apa tadi? Kipas? Good. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk Pak Prada. Benar tidak Pak? Coba dicek. Jawabannya kipas angin. Ternyata benar ya. Baiklah Bapak Ibu hebat semuanya. Selanjutnya langsung saja kita dengarkan bersama pemaparan dari pemateri pertama, Ibu Revi Zuliana SPDSD. Waktu semuanya kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Nurul atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya mengganggu waktu Bapak Ibu sebentar, tapi ini semoga bermanfaat, insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Di sini saya akan mengimbaskan yang disampaikan dulu tadi, itu modul 1.4 tentang budaya positif. Untuk selanjutnya, yang pertama saya akan menyampaikan tentang paradigma belajar. Di sini saya tidak akan menggurui, di sini kita saling berbagi Bapak Ibu. Slide berikutnya, Pak. Ya, di sini ada pernyataan setuju atau tidak setuju. Menurut Bapak Ibu, apabila hukuman dapat mendisiplinkan siswa, itu jenengan setuju atau tidak setuju? Tidak ada jawaban yang salah. Jenengan setuju apa mboten kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak setuju. Menurut tidak setuju. Untuk yang lain? Oh, ada yang setuju. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya ya, ini nanti saya paparkan untuk berikutnya. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Bapak Ibu guru setuju atau tidak setuju dengan pernyataan tersebut? Dengan memberikan hukuman itu yang hal positif seperti anak diberikan hukuman membaca atau membersihkan halaman sekolah. Apakah itu bisa mendisiplinkan anak? Tergantung anaknya ya Bu Siti. Boleh, pendapat seperti itu boleh. Untuk selanjutnya, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Dimaksud penghargaan di sini adalah kita memberikan sesuatu, misalnya anak kita berikan hadiah atau sesuatu barang lah ya, itu agar anak itu termotivasi untuk meningkatkan belajarnya. Misalnya nanti kalau kamu mengerjakan PR ini saya kasih ciki.
Jenengan setuju napa mboten kalau seperti itu bisa mendisiplinkan anak? Tidak. Saya juga tidak setuju ya Bu. Karena nanti kalau seperti itu bisa menimbulkan anak itu aku ra dikai hadiah ogah gara PR. Iya mboten? Nggih. Jadi untuk pemberian penghargaan ini tidak bisa secara berkelanjutan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Mungkin motivasinya hanya pada saat anak mendapatkan hadiah tersebut. Jika tidak mendapatkan, mereka tidak ada motivasi lagi. Ya, slide berikutnya Pak. Ya, di sini kita akan bahas siapa sesungguhnya yang memegang kontrol. Kita akan melakukan permainan coba buka kepalan tanganku. Jadi di sini ceritanya ada dua anak ya, satu siswa A dan yang satu siswa B. Yang siswa A itu pertama menyiapkan secari kertas kecil yang diberikan tulisan sesuatu yang mereka anggap sangat berharga. Kemudian kertas itu dipegang, digenggam dengan kuat. Kemudian anak yang B itu berusaha membuka kepalan tangan si A tadi untuk mengambil sesuatu yang menurut A tadi bernilai berharga. Kira-kira apa ya yang terjadi? Apakah si A itu akan membuka kepalan tangan atau tidak? Mereka diberikan semacam bujukan, dirayu, kemudian diancam. Itu kira-kira mereka akan membuka atau tidak ya? Kalau jenengan jadi A, jenengan dipameri bukaan kok tak kayak hadiah. Nek ora kok buka kuwi kok tak anu lho kuwi kok ning dalan, bisa seperti itu. Apakah Anda akan membuka kepalan tangan? Tidak. Mungkin ada yang membuka. Pak Anak, jenengan buka napa mboten kepalan tangan jenengan? Tidak, Bu. Tidak. Tidak. Ya, terima kasih. Berarti itu jenengan menandakan jenengan bisa mengontrol diri sendiri. Jika Anda membuka kepalan tangan, berarti jenengan itu mengizinkan orang lain memberikan kontrol terhadap diri jenengan. Selanjutnya apa? Ya, di sini ada perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol dalam kita mendidik siswa-siswi kita ya. Yang pertama, ilusi guru dapat mengontrol murid. Di sini dimaksudkan seorang guru itu menginginkan siswa mengikuti apa yang guru inginkan. Dan belum tentu siswa itu mungkin mau mengikutinya. Contohnya seperti itu. Jadi guru dapat mengontrol murid. Untuk selanjutnya, ilusi bahwa kritik atau membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini untuk kritik dan membuat orang bersalah itu menurut kami itu tidak efisien ya, karena dengan membuat orang merasa bersalah itu akan membentuk semacam perasaan dendam. Untuk selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Itu juga tidak efektif untuk penguatan positif itu, untuk mendisiplinkan anak. Untuk selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini juga tidak baik dan tidak pas, karena memaksa. Kalau kita dipaksa, rasanya juga ya kan malah memberontak. Saya kira anak-anak seperti itu. Manakah ilusi yang Anda yakini selama ini? Selanjutnya Pak Mar. Nah, ini ada perbedaan untuk pembelajaran zaman dahulu dan sekarang ya Bapak Ibu. Ada stimulus respon dan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Itu kalau zaman dahulu stimulus responnya kita selalu mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi untuk sekarang yang teori kontrol yang sekarang itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia.
Berarti kita tidak memaksa. Kalau yang dahulu kan kita memaksa. Pokoknya kudu podo karo aku, seperti itu. Untuk selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi setiap anak yang melakukan perbuatan yang buruk itu mesti dianggap salah. Padahal belum tentu, Bapak Ibu. Dan di teori kontrol untuk semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi anak itu kalau melakukan perbuatan buruk pasti ada alasannya. Pasti mereka punya alasan. Untuk selanjutnya, stimulus dahulu itu orang lain bisa mengontrol saya. Jadi orang lain bisa mengontrol kita. Untuk yang sekarang hanya Anda sendiri ya yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Itu di stimulus zaman dahulu untuk pembelajaran dahulu. Dan di zaman sekarang Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kalau dahulu pemaksaan ada pada bujukan gagal, untuk sekarang kita berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi setiap anak itu mempunyai pilihan-pilihan sendiri. Untuk selanjutnya, kalau dahulu modal berpikir menang atau kalah. Tapi kalau sekarang itu modal berpikir menang dan menang saja. Tidak ada yang kalah. Itu perbedaan paradigma pembelajaran yang sekarang. Selanjutnya Pak Mar. Ya, kita selanjutnya adalah materi disiplin positif. Kira-kira dari kata disiplin ini bayangan Bapak Ibu, disiplin itu apa ya? Taat. Berarti kalau taat itu hubungannya dengan peraturan ya Bapak Ibu? Ya. Oke. Sekarang apakah disiplin itu? Di situ ada kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi disiplin di sini itu jauh dari peraturan ya Bapak Ibu. Untuk disiplin positif ini kita lakukan berdasarkan kemauan kita sendiri agar kita bisa merasa nyaman. Tapi kalau ada peraturan itu biasanya kan kita kurang merasa nyaman karena kayaknya dipaksa gitu ya, harus taat dengan peraturan itu. Tapi kalau disiplin positif itu tidak. Jadi kita berusaha memberikan suasana yang nyaman bagi kita sendiri untuk melakukan disiplin. Selanjutnya Mama. Nah, murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tugasnya adalah membimbing siswa untuk memiliki disiplin diri yang berasal dari dirinya sendiri. Siswa dalam melakukan disiplin positif tidak terlepas dari motivasi yang ingin dicapai oleh siswa itu sendiri. Jadi dalam melakukan disiplin positif ini diharapkan berasal dari motivasi internal dari dalam diri anak sendiri, Bu. Kalau dari eksternal itu dari orang lain tidak akan berjalan atau secara berkelanjutan akan dilakukan. Lanjut Pak Mar. Ya, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa,
suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi nilai kebajikan ini bisa dilakukan tanpa melihat perbedaan suku bangsa, agama maupun latar belakang dari mana asalnya, dan juga bahasanya bahasa apa yang digunakan. Tidak seperti itu, bisa diterapkan dalam semua kalangan. Selanjutnya, setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, seseorang akan motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu menurut Diana Gosen tahun 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia biasa kita kenal kalau sekarang profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu, yaitu ada 6 elemen. Yang pertama apa Bapak Ibu? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Baik, untuk materi selanjutnya adalah teori motivasi perilaku manusia. Baik, di sini teori motivasi perilaku manusia itu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila kita tidak melakukannya? Itu motivasi eksternal. Eksternal itu dari luar ya Bapak Ibu, karena tadi ada hukuman, berarti kan ada peraturan. Untuk yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Berarti ini mengharapkan imbalan, atau ada imbalan kalau kita melakukan hal itu. Itu termasuk motivasi eksternal dari luar diri kita ya. Selanjutnya yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, untuk yang ketiga ini termasuk motivasi internal. Selanjutnya, baik, ini ada merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Itu arti merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi kita bisa memerintah diri kita sendiri, tidak mendengarkan perintah orang lain saja. Ya, selanjutnya Pak Wan. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini materi saya yang berikutnya. Yang pertama, kebutuhan dasar itu kebutuhan dasar bertahan hidup. Selanjutnya ada kasih sayang dan penerimaan atau bisa diterima ya. Kemudian selanjutnya penguasaan. Yang keempat kesenangan. Yang kelima kebebasan. Tindakan yang sama dapat dilatari oleh kebutuhan dasar yang berbeda. Karena itu kita harus bisa mengenali kebutuhan dasar dari siswa kita. Itu menurut William Glasser. Baiklah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi berikutnya nanti akan disampaikan rekan saya Ibu Suyati. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya serahkan kepada Ibu Suyati. Maaf, saya kembalikan kepada Ibu moderator. Cek sana. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Revi Zuliani yang telah begitu panjang lebar memaparkan materi dalam
modul 1.4. Beliau sudah menyampaikan separuh dari materi. Nanti selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Suyati SPDI. Nah, Bapak Ibu guru hebat, sebelum kita ke materi berikutnya, agar suasana semakin hangat, kita main tebak-tebakan lagi ya. Nah, ini gambar apa ya? Oh, pisang. Pisangnya banyak. Nah, di dalam pisang itu ada seekor ular. Coba, mana ya ada kepalanya yang kelihatan? Ya, kepala juga badannya ya. Kelihatan jelas apa buram? Oh, jelas. Wah, tidak menantang ini berarti. Kurang menantang ini. Mana coba? Coba, ini ada. Iya, benar tidak itu? Coba Pak, slide berikutnya. Iya. Sama enggak tadi dengan pemikiran Bapak Ibu? Sama. Oh, sama. Kalau beda berarti dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Nah, sebelum dilanjutkan, mungkin dari apa yang disampaikan Bu Revi tadi, ada yang mau menanggapi atau menyampaikan saran, kritik, atau penebalan atau pertanyaan, kami persilahkan. Monggo. Mungkin bisa raise hand. Siapa? Oh ya, Bu Siti. Monggo Bu Siti. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan menanggapi dari materi yang disampaikan oleh Bu Revi. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Bu Revi, bahwa untuk menerapkan budaya positif di kelas maupun di sekolah perlu adanya kerjasama dari semua pihak. Demikian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas tanggapan yang disampaikan oleh Bu Siti, bahwasanya beliau setuju dengan apa tadi, penerapan budaya positif itu harus ada kerjasama dengan semua pihak. Bapak Ibu semua mau atau bersedia ya untuk diajak kolaborasi atau kerjasama untuk menerapkan budaya positif di sekolah ini. Setuju, Ge? Setuju. Terima kasih. Mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya lagi, atau pertanyaan, atau penekanan atau penebalan terhadap apa yang sudah disampaikan Bu Revi. Monggo, ada lagi? Atau sudah pas? Oh, berarti sudah cocok. Baiklah. Selanjutnya akan kita dengarkan bersama pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber yang kedua, yaitu Ibu Suyati SPDI. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dari moderator. Saya di sini akan melanjutkan pemaparan dari materi ke-7 tadi. Saya menyampaikan materi yang ke-5, 6, dan 7. Ketiga materi ini insya Allah adalah sangat berkaitan antara keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, dan juga segitiga restitusi. Untuk yang pertama adalah keyakinan kelas. Sebelum kita membahas tentang keyakinan kelas,
mari kita perhatikan atau kita cerna pernyataan maupun pertanyaan berikut ini. Yang pertama, mengapa kita perlu memakai helm ketika kita berkendara roda 2? Yang kedua, mengapa kita perlu mematuhi peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, maupun menjaga jarak? Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan ataupun ketika kita masuk sekolah? Pertanyaan berikutnya, mengapa keyakinan kelas dan mengapa tidak peraturan kelas saja? Mungkin ada yang mau menjawab dulu? Silakan. Moderator boleh menjawab. Karena kalau dengan adanya peraturan itu harus kita yakini bersama. Oke, terima kasih. Mengapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas saja? Oke. Suatu keyakinan kelas atau suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang secara intrinsik atau dari dalam diri seseorang, bukan karena pengaruh atau bujukan atau rayuan dari orang lain. Ketika motivasi itu berasal dari orang lain atau dari luar, seseorang akan lebih tergerak, bersemangat untuk melakukan keyakinan tersebut hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka begini dan begitu, tetapi bukan karena kemauannya sendiri, sehingga merasa tidak nyaman dan hanya karena keterpaksaan. Selanjutnya, pembuatan keyakinan kelas. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas tidaklah bersifat abstrak. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal secara umum, tidak membatasi seseorang atau tidak dari sudut pandang agama, ras atau suku dan seterusnya. Kemudian pembuatan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, bukan menghakimi, bukan menyalahkan, tetapi dalam bentuk kegiatan positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak dibuat terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Singkat, padat, dan jelas, sehingga mudah untuk dilaksanakan, mudah diingat, dan juga diterapkan baik di kelas maupun di sekolah. Keyakinan kelas sesuatu yang diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya. Artinya keyakinan kelas di masing-masing kelas tidak harus sama antara kelas 1, kelas 2, dan berikutnya. Jadi setiap kelas atau setiap lingkungan memiliki ukuran atau kondisi yang berbeda-beda. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Semua warga kelas, baik guru maupun anak-anak, punya kesempatan yang sama untuk mengemukakan pendapatnya sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berikutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya, pembuatan keyakinan kelas biasanya dibuat pada awal semester atau awal pembelajaran. Kemudian kita bisa meninjau kembali, mungkin 1 bulan yang akan datang, 1 minggu, atau bahkan pada waktu-waktu tertentu ketika kita membutuhkan peninjauan kembali tentang keyakinan kelas atau sesuai dengan kondisi yang ada di lingkungan kita masing-masing. Berikutnya, langkah-langkah menyusun keyakinan kelas. Bapak Ibu, di sini ada beberapa langkah dalam menyusun keyakinan kelas. Yang pertama, mempersiapkan kertas manila, post-it, spidol, dan pulpen. Siapa yang mempersiapkan ini? Yang mempersiapkan adalah Bapak Ibu guru semua. Kemudian langkah berikutnya, setelah kita masuk kelas dan kita membuka dengan
pembukaan kepada anak-anak. Misalnya anak-anak hari ini mari kita akan membuat keyakinan kelas sebelum pembelajaran dimulai dan seterusnya seperti itu. Kemudian kita membagikan post-it kepada siswa. Setelah itu guru dan siswa menuliskan keyakinan kelas sesuai dengan pendapat mereka. Jadi anak-anak juga punya kesempatan yang sama untuk menuliskan keyakinan kelas sesuai dengan pendapat mereka. Setelah anak-anak menuliskan keyakinan kelasnya di post-it tadi, kemudian guru mendampingi siswa menempelkan hasil kesepakatan bersama. Misalnya kita tempelkan dulu di papan tulis. Karena apa? Hasil dari keyakinan tersebut biasanya bermacam-macam. Tugas selanjutnya mengelompokkan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Setelah kita kelompokkan sesuai dengan nilai kebajikan, yang terakhir adalah menempelkan di kertas manila atau papan pajangan yang ada di kelas. Bisa kita tempelkan di kertas manila ataupun kalau ada di kelas papan pajangan bisa ditempelkan di situ. Konsekuensi terakhir dari penyusunan keyakinan kelas. Dan ini adalah sesuatu yang berat tetapi juga mudah untuk kita lakukan. Semua warga kelas harus bertanggung jawab dengan apa yang disepakati. Jadi keyakinan kelas ini harus semuanya bertanggung jawab dan semua melaksanakan sesuai dengan apa yang disepakati. Contoh kalimat keyakinan kelas sesuai dengan klasifikasi atau kelompoknya tadi. Ada minimal ini hanya contoh. Pertama, kelompok disiplin. Yang kedua, religius. Yang ketiga, toleransi. Yang keempat, peduli lingkungan. Disiplin contohnya datang tepat waktu, mengerjakan tepat waktu. Itu contoh keyakinan kelas yang berupa disiplin. Selanjutnya religius. Religius ini berhubungan dengan keagamaan atau bersifat religi. Yang pertama, mengucapkan salam ketika masuk atau keluar kelas. Berdoa sebelum dan sudah pembelajaran. Berikutnya, membaca juz amma di awal pembelajaran. Kelompok yang ketiga, toleransi. Menghormati guru dan siswa. Berteman dengan guru dan siswa, saling bekerja sama dan saling menghargai. Kelompok yang keempat, peduli lingkungan. Contohnya, melakukan piket kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, dan menjaga kebersihan kelas. Itu contoh-contoh kalimat yang merupakan keyakinan kelas. Sebelum kita lanjutkan pada materi berikutnya, ini ada kuis. Kata kuncinya sampokong, emas, lumpia, simpang 5, Diponegoro. Ayo tebak, apa nama kota ini? Silahkan dijawab 30 detik. Apa Pak Mar? Monggo. Semarang, Bu. Coba kita lihat slide berikutnya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Marioto. Kota Semarang. Materi selanjutnya, 5 posisi kontrol. Yang pertama, yang dimaksud posisi kontrol di sini adalah posisi sebagai guru di kelas maupun di sekolah. Itu secara sempit. Tetapi secara luasnya, itu kita juga bisa mempraktekkan posisi tersebut ketika kita di rumah sebagai orang tua. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Keempat, memantau. Dan 5, manajer. Dari kelima posisi tadi, dari posisi apakah yang dianggap paling ideal? Mari kita pelajari dari posisi 1 nanti sampai posisi 5. Yang pertama, posisi kontrol penghukum. Contoh kalimat pada posisi penghukum. Patuhi aturan saya, kamu selalu salah,
dan selalu pasti yang terakhir kamu yang mengerjakan, atau selalu kamu yang datang terlambat. Itu pada posisi penghukum. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah melakukan atau berada di posisi ini? Pernah. Mungkin dari sebagian besar kita semua sudah pernah berada di posisi ini. Kemudian ciri-ciri dari posisi penghukum. Kata-katanya bersifat kasar, dengan suara yang keras, dengan membentak-bentak, bahkan dengan menunjukkan jari. Itu pada posisi penghukum. Selanjutnya, konsekuensi logis dari akibat penerapan posisi penghukum. Kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya, bahkan yang lebih parah lagi. Yang kedua, posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Posisi ini ditandai dengan kalimat Bapak atau Ibu sangat kecewa dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Atau gimana coba kalau kamu seperti ini, bagaimana dengan orang tua kamu? Bahasa yang digunakan dengan bahasa yang sedih, memelas, halus, dan meminta iba dari orang lain. Kemudian konsekuensi logis dari akibat penerapan posisi rasa bersalah. Murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa gagal dan tidak sanggup untuk membahagiakan orang lain. Kadangkala di posisi inilah yang sangat berbahaya daripada sikap penghukum. Karena apa? Karena emosi akan tertahan dan dipendam dan ditahan, sehingga murid akan menyalurkannya atau mengimplementasikannya dengan cara-cara yang negatif untuk mengeluarkan amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri maupun orang lain. Yang ketiga, posisi kontrol teman. Pada posisi ini biasanya, ayo bantulah demi Bapak. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini, ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Bapak atau Ibu akan membantu kamu membereskan apa yang kamu belum selesaikan. Pada posisi kontrol teman, ada dampak positif maupun negatifnya. Dampak positifnya, balik Bu. Dampak positifnya adalah kita merasa senang dan akrab dengan murid, dengan guru. Tetapi dampak negatifnya adalah murid merasa tergantung, merasa bergantung pada guru. Kalau tidak ada dia, tugas dia tidak akan selesai. Akibatnya dia akan merasa selalu ada yang membantu sehingga tidak bisa memposisikan dirinya sebagaimana mestinya. Yang keempat, posisi kontrol pemantau. Memantau adalah artinya mengawasi. Jadi posisi di sini ciri khasnya adalah dengan suara datar, bahasa tubuh yang formal, kemudian dengan suara yang biasa-biasa saja. Contohnya, peraturan apa yang telah kamu lakukan? Kemudian sanksi dan konsekuensinya apa? Jadi dengan bahasa yang datar-datar saja. Guru tidak menunjukkan emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat rasa bersalah. Murid dibuat tidak nyaman, yaitu dengan tinggal di kelas pada waktu jam istirahat dan menyelesaikan tugasnya. Dan di sini murid biasanya tidak bisa ditinggalkan seorang diri, karena dia tidak akan bisa menyelesaikan tugasnya
tanpa diawasi oleh Bapak Ibu guru. Yang kelima, posisi kontrol manajer. Di posisi ini adalah posisi yang dianggap paling ideal. Kenapa? Karena di posisi manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Jadi sebagai guru kita membersamai, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan. Jadi apa yang mereka yakini itu tidak benar, dan murid itu sendiri yang akan menyelesaikan dari permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun memantau. Jadi selain kita di posisi manajer, sebelum itu kita sudah punya keahlian atau keterampilan di posisi teman maupun di posisi pemantau, sehingga sewaktu-waktu tertentu kita bisa kembali pada posisi tersebut bila diperlukan. Ciri khas posisi kontrol manajer: nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, dan mendekat ke murid. Pada posisi ini, suara guru atau orang tua sebaiknya tulus, fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui ada suatu masalah dan sesuatu yang terjadi. Pada posisi ini, guru akan mengembalikan tanggung jawabnya kepada murid dan mencari jalan keluar atau solusi dari permasalahannya dengan bimbingan guru. Materi selanjutnya, segitiga restitusi. Di sini adalah ada gambar segitiga yang merupakan lambang dari segitiga restitusi. Ada ya, restitusi, ada tiga tindakan. Ya. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menanyakan keyakinan kelas. Dan yang ketiga, menstabilkan identitas. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang restitusi, kita harus tahu pengertian apa pengertian dari restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka akan kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalahnya dan membantu murid berpikir tentang apa yang mereka inginkan dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Ciri-ciri restitusi. Ini ada 9. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kesalahan yang kita buat itu tidak akan hilang, tapi kita akan belajar dari kesalahan yang lalu. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Hubungan dengan siapa? Hubungan antara guru dan murid maupun murid dengan murid. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Guru menawarkan solusi, bukan memaksakan. Jadi hanya menawarkan. Mereka setuju atau tidak dengan hal-hal yang kita tawarkan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi dengan restitusi kita bisa melihat, menuntun seberapa kesalahan kita, seberapa keburukan kita, sehingga kita bisa memperbaiki diri kita masing-masing. Yang kelima, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi melihat kesalahan kita sendiri, bukan melihat kesalahan orang lain. Yang keenam, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tadi di depan juga dijelaskan oleh Bu Revi tentang kebutuhan dasar. Ada kebutuhan dasar kasih sayang,
kebutuhan hidup, kebebasan, dan kesenangan. Jadi dari kesalahan-kesalahan itu kita akan mencari kebutuhan dasar apa yang mendasari tindakan anak melakukan kesalahan. Yang ketujuh, fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi fokusnya pada karakter. Anak itu memiliki karakter yang seperti apa? 8. Fokus pada solusi. Bagaimana menyelesaikan masalah dari kesalahan yang mereka perbuat. Terakhir, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Setelah kita berikan pengarahan, kita tawarkan untuk direstitusi, maka anak akan kita kembalikan kepada kelompoknya dengan memiliki karakter yang lebih kuat dan mereka akan diterima oleh kelompoknya kembali. Lanjut, Bu. Tujuan dari restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Seperti di depan tadi, bahwa budaya positif di sekolah dapat diciptakan melalui disiplin positif dan kerjasama yang baik dari semua warga sekolah. Langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Untuk lebih jelasnya, nanti juga ada video di akhir materi ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Murid mengalami masalah di sekolahnya, perlu ada bimbingan dari seorang pendidik. Ini adalah contoh anak, bahwa setiap anak memiliki masalahnya masing-masing. Dan jika seorang anak mengalami masalah, pendidik harus meyakinkan dengan ucapan, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Berikutnya, validasi tindakan yang salah. Setelah dilakukan penstabilan emosional, langkah berikutnya ialah memahami alasan anak tersebut mengapa melakukan kesalahan. Contohnya, ketika anak tidak datang tepat waktu atau terlambat, kita tanyakan, kenapa kamu bisa datang terlambat? Dan anak akan menjawab dengan berbagai pertanyaan. Contohnya mungkin karena banyak menonton TV atau bermain HP dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Hal terpenting adalah menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Sehingga dengan segitiga restitusi, kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Merdeka di sini bukan berarti merdeka tanpa ada batasan, tanpa ada pengawasan, tapi merdeka secara perasaan, secara pendidikan, bukan merdeka tanpa batas, tetap dengan memiliki batas-batas sesuai dengan pendidikan nasional. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat ya. Dengan keyakinan kelas, dengan 5 posisi counter tadi dan dengan segitiga restitusi, semoga anak-anak kita akan menjadi lebih baik dan bisa menerapkan budaya positif di sekolah maupun di kelas. Terima kasih. Mohon maaf segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah untuk kedua narasumber kita pada pagi hari ini. Ya, terima kasih disampaikan kepada Ibu Revi beserta Ibu Suyati yang telah memaparkan tentang budaya positif sebagai bentuk dari
pengimbasan apa yang sudah beliau berdua dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Baiklah Bapak Ibu yang hebat, yang penuh semangat, sebelum dilanjut ke sesi berikutnya mungkin ada tanggapan atau saran atau kritik yang membangun ataupun pertanyaan, kami persilakan. Oke, silakan Bapak Marioto. Ya, sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan. Intinya di sini dari materi yang disampaikan oleh Ibu Suyati, ya, saya menanggapi setuju dengan yang disampaikan panjang lebar dari Ibu Suyati, karena dengan adanya keyakinan kelas nanti bisa mewujudkan suasana kelas itu menjadi aman, ya, nyaman dan menyenangkan, serta dapat menumbuhkan budaya positif di sekolah. Makanya mulai sekarang kita terapkan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Suyati tadi, dan suasana di kelas kita itu terutama untuk anak didik kita menjadi lebih menyenangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas tanggapan yang telah disampaikan oleh Bapak Marioto. Beliau menyatakan setuju dengan adanya keyakinan kelas, itu akan menumbuhkan atau membuat suasana kelas menjadi aman, nyaman, dan menyenangkan. Bagaimana dengan Bapak Ibu semuanya? Setujukah? Setuju. Dan setuju ya? Dan siap untuk mengimplementasikannya di dalam kelas masing-masing? Ya, siap. Ya, karena itulah yang diinginkan seluruh siswa, ya, keadaan yang aman, nyaman, dan juga menyenangkan. Jadi bukan suasana kelas yang menakutkan dan menyeramkan. Anak dengan suasana yang nyaman itu akan merasa senang belajar, merasakan kemerdekaan dalam belajar. Baiklah Bapak Ibu yang hebat, selanjutnya akan kami putarkan video hasil dari apa yang sudah dilakukan atau bentuk implementasi dari budaya positif yang sudah diterapkan oleh Ibu Revi Zuliana dan Ibu Suyati. Sebentar, ini belum nyambung bluetooth-nya. Sebentar.
beberapa keyakinan kelas yang menjadi kesepakatan bersama. Anak-anak paham? Siap? Oke, kita lanjutkan. Nanti kalian akan mendapatkan kertas ini. Masing-masing anak 2 sampai 3 post-it dan kalian menuliskan keyakinan kelas yang kamu yakini yang akan kita sepakati bersama. Oke? Tiap anak nanti dapat 2 gambar. Tuliskan di kertas ini. Ini. Tulis pakai pensil boleh, pakai pulpen boleh. Tulis. Selanjutnya, tugas kalian adalah menempel di papan tulis tentang keyakinan kelas yang kamu yakini. Ya, itu tadi merupakan penerapan proses pembuatan keyakinan kelas yang sudah dilakukan oleh Bu Suyati sebelum pembelajaran dimulai. Dilakukan atau dibuat sebuah kesepakatan yang menjadi kesepakatan kelas ya. Jadi langkah-langkahnya tadi juga sudah dijelaskan bahwa setelah menuliskan itu nanti siswa menempel kertas post-it, itu namanya nggih. Itu ada perekatnya, jadi bisa langsung ditempel. Nah, setelah ditempel nanti disepakati bersama kalimat-kalimat mana yang akan dipakai dalam kesepakatan kelas tersebut. Setelah itu langkah berikutnya adalah mengelompokkan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Langkah terakhirnya adalah menempelkan keyakinan kelas yang sudah disepakati, yang sudah dituliskan itu di dalam atau di kertas manila atau asturo atau karton ataupun papan pajangan yang tersedia. Dan selanjutnya konsekuensi dari pembuatan keyakinan kelas adalah semua warga kelas bertanggung jawab untuk melaksanakan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Mungkin dari video tadi ada yang mau menanggapi atau ada yang ingin menambahkan, ini sepertinya ada yang kurang atau bagaimana? Kami persilahkan. Atau sudah pas? Pas. Ya, itu contoh mungkin nanti bisa dicontoh dan juga bisa dikembangkan sesuai dengan situasi kondisi yang ada pada kelas Bapak Ibu guru. Baiklah, untuk selanjutnya kita saksikan bersama contoh dari penerapan keyakinan kelas yang sudah dilakukan oleh Bu Revi.
Ya, demikian tadi video pembuatan keyakinan kelas yang sudah dilakukan oleh Bu Revi Juliana. Ya, dalam pembuatan keyakinan kelas itu meskipun langkahnya sama tapi dengan cara yang berbeda, tidak harus plek sama dengan contoh-contoh yang sudah ada. Untuk selanjutnya akan kita saksikan penerapan segitiga restitusi oleh Ibu Suyati. Kamu sedang apa? Saya sedang mengerjakan tugas PAI kemarin. Kamu belum mengerjakan tugas ya? Iya Bu, saya minta maaf. Iya, itu mengerti. Kamu bukan satu-satunya siswa yang tidak mengerjakan tugas. Bisa, kamu pasti punya alasan. Kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Mohon maaf Bu, saya lagi asik menonton TV. Ya, tidak apa-apa. Kamu tadi sudah melakukan hal baik dengan berdoa di awal pembelajaran. Bisa, kamu masih ingat keyakinan kelas yang kita buat di awal semester kemarin? Iya Bu, mengerjakan tugas tepat waktu. Bisa, ini harap kamu tidak mengulanginya lagi ya. Iya Bu, terima kasih. Ya, itu tadi contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah dilakukan oleh Ibu Suyati. Bagaimana Bapak Ibu? Mungkin ada tanggapan, kritik dan saran? Kami persilakan. Atau sudah cocok pas dengan apa yang sudah didengar, dilihat tadi? Sudah pas, sudah jelas, ya? Ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, khususnya dua Ibu narasumber yang sudah menyampaikan atau memaparkan materi budaya positif yang merupakan materi dari modul 1.4 program guru penggerak. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu guru SDN 2 Ketrol yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menghadiri dan mengikuti kegiatan pengibasan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, akan saya sampaikan sedikit rangkuman dari apa yang kita lakukan pada pagi hari ini. Ya, tadi 7 materi sudah disampaikan, dan tadi ada pendapat dari Bapak Ibu guru. Yang pertama dari Ibu Siti menanggapi apa yang disampaikan Bu Revi. Bu Siti menyampaikan menyatakan setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bu Revi, bahwa untuk menerapkan budaya positif di kelas maupun di sekolah perlu adanya kerjasama dari semua pihak. Jadi penerapan budaya positif di kelas dan di sekolah pada umumnya itu tidak hanya dilakukan oleh calon guru penggerak atau satu guru saja, tapi dilakukan oleh semua pihak, semua warga sekolah. Dan yang kedua, ada tanggapan dari Bapak Marioto. Beliau menyatakan setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bu Suyati, bahwasanya dengan adanya keyakinan kelas itu akan dapat mewujudkan suasana kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan, serta menumbuhkan budaya positif di sekolah. Sebelum
diakhiri mungkin ada masukan atau apa? Mungkin tiba-tiba ada ide gitu yang muncul. Terus sudah pas? Sudah pas. Pas. Oke. Pena. Ya, kalau sudah pas sudah pena. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, kiranya pengimbasan atau diseminasi ya istilahnya sekarang, pengimbasan modul 1.4 dengan tema budaya positif bisa kita akhiri sampai di sini. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, dan saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan. Terima kasih atas segenap perhatian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.